meninjau dari aspek histofisiologi. Apa suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Bisa diikuti ya? Bisa, Dok. Bisa, dokter. Baiklah, kita mulai saja. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang sistem kardiovaskuler, maka hari ini kita akan bicara lebih ke hulu lagi, yaitu sistem respirasi. Keduanya masih sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan metabolisme sel. Ya. Jadi kalau yang kemarin kardiovaskuler itu adalah tukang bagi-baginya, tukang distribusikannya. Hari ini kita akan bicara tentang si tukang buatnya, produsennya, yang menghasilkan oksigennya. Kalau kemarin oksigennya itu yang dibagi-bagikan, kalau hari ini adalah sistem yang membuat oksigen itu sehingga dapat dibagi-bagikan ke seluruh sel untuk metabolisme. Keduanya vital. Intinya tanpa oksigen kita tidak bisa bermetabolisme. Sel bisa mati dan itu sangat fatal. Kita mulai. Ini intinya. Sel butuh metabolisme agar hidup. Dia butuh oksigen dan hasil metabolisme itu CO2. Dan keduanya dalam bentuk gas itu hanya bisa masuk dan keluar melalui sistem respirasi. Jadi kalau kita lihat tahapannya, respirasi itu mulai dari masuknya udara di sekitar kita. Jadi oksigen itu berasalnya dari atmosfer ya, dari udara yang ada di sekitar kita. Jadi udara itu dimasukkan dulu ke dalam saluran respirasi melalui hidung ya, melalui hidung. Nanti di hidung akan dikondisikan agar udara tadi sesuai secara fisiologis dengan tubuh kita. Jadi jangan sampai udara itu nanti masuk membawa bakteri, membawa debu, kotoran, atau suhunya terlalu dingin atau terlalu panas, atau juga terlalu kering atau terlalu lembab. Semuanya itu diproses di rongga hidung. Itu masuknya ke sana. Langkah berikutnya adalah nanti akan itu yang namanya dengan bernapas gitu ya. Baru kemudian nanti akan terjadi pertukaran O2, CO2 ya di dalam sirkulasi darah ya. Jadi masuk nanti ke paru-paru, di dalam paru-paru sampai di alveolus. Alveolus ini adalah kantung-kantung kecil unit fungsional dari respirasi, dan di dinding alveolus itulah terdapat kapiler-kapiler. Jadi oksigennya nanti akan masuk melalui dinding kapiler, masuk ke dalam kapiler supaya nanti baru nanti masuk ke dalam sirkulasi. Nah, berikutnya nanti akan dibawa, oksigennya akan dibawa, itu yang ketiga ya, dari alveolus melalui kapiler, melalui arteri dan lain sebagainya, sirkulasi akan sampai pada sel ya. Nah, nanti di dinding sel juga terjadi pertukaran. Jadi oksigen akan masuk ke dalam sel, CO2 hasil atau limbah daripada metabolisme akan dikeluarkan ke dalam kapiler. Jadi ada 4 tahapan. Itu yang dinamakan dengan respirasi sampai tuntas. Ya.
Ini secara simulasi, proses metabolisme ada di sel, ada sirkulasi darah yang menghubungkan antara sel dengan sumber oksigen atau tempat pembuangan CO2, yaitu di alveolus. Kemudian antara alveolus dengan udara pernapasan, ya, nanti akan terjadi penghantaran lagi dari alveolus ke rongga hidung. Nah, kalau kita lihat organ dari sistem ini, mulai dari atas sampai ke bawah, tidak semuanya di bagian itu terjadinya pertukaran gas. Jadi yang bagian yang hanya tempat lewatnya atau penyaluran daripada udara pernapasan itu yang disebut dengan bagian konduksi. Kemudian di bagian di mana nanti terjadi pertukaran gas, ya, antara kapiler, darah kapiler dengan alveolus, itu yang disebut dengan bagian respirasi. Jadi kalau unit fungsionalnya adalah alveolus, pada organ di mana belum ditemukan alveolus, itu belum terjadi pertukaran gas. Jadi itu adalah bagian konduksi. Nah, kalau sudah ada alveolus, artinya di sana sudah mulai terjadi pertukaran gas. Maka bagian ini disebut dengan komponen respirasi. Jadi ada bagian konduksi hanya menyalurkan dan ada bagian respirasi. Dari bagian konduksi ini sebetulnya ada bagian yang paling awal, itu adalah conditioning, ya, mengkondisikan agar udara pernapasan tadi tidak merusak jaringan tubuh kita. Itu ada di hidung, kemudian di paring, sampai ke trachea masih terjadi filtrasi debu atau benda-benda asing. Jadi apa yang jadi bagian konduksi itu bisa hidung, mulai dari hidung, paring, laring, trachea, bronchiolus terminalis. Ke bawahnya, organ-organ seperti bronchiolus itu sudah ada alveolus di sana. Maka bagian yang 4 ini, bronchiolus respirasi, ductus alveolus dan saccus alveolus, itu masuk di dalam pas respirasi. Ini tadi sudah jelaskan. Kita mulai dengan rongga mulut, rongga hidung. Yang dimaksud tadi adalah prakondisi atau conditioning udara pernapasan kita. Di rongga hidung, udara yang masuk itu akan dilembabkan atau kelembapannya akan disesuaikan dengan kelembapan dari pernapasan kita, akan dihangatkan. Kalau misalnya kita berada dalam ruang atau di dua tempat yang dingin, itu akan dihangatkan. Kemudian kotoran, bakteri, debu dan sebagainya nanti akan disaring di sana. Dan terakhir kita akan mendeteksi adakah bau-bau yang berbahaya yang kita cium. Secara otomatis ini akan merefleksi kita, ya. Secara refleksi kita akan menutup hidung kalau ada bau yang sengit atau bau yang tidak enak. Coba kita lihat kafumnasi, itu adalah rongga hidung, ya. Jadi kalau kamu lihat rongga hidung kamu itu ada dua bagian, kanan dan kiri. Antara keduanya itu dipisahkan oleh dinding septum. Dinding septum, septum nasi, ya namanya. Secara anatomi kamu sudah tahu itu. Kemudian nanti di dalam mukosa dari hidung ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang berada di permukaan, di dekat permukaan. Arah aliran darah itu adalah menuju ke anterior, ya, arteri kan, dari
belakang, masuk ke anteri, ke depan, baru nanti lagi kembali sebagai plexus vena. Jadi ini menjelaskan kenapa melalui hidung udara itu bisa jadi dihangatkan, karena di sini banyak kapiler, banyak plexus darah, di mana darah-darah itu membawa suhu tubuh, ya, sesuai dengan suhu tubuh. Dan kita bersin, kenapa itu? Kenapa kita bersin? Nah, karena di hidung ini banyak sekali organ limfoid, ya, akan banyak imunoglobulin, sehingga sangat sensitif terhadap alergi. Kita lihat strukturnya. Epitel. Epitelnya sangat bervariasi, ya. Kalau di nares dekat hidung itu sama dengan kulit, sama dengan epidermis. Jadi di bagian belakang nares, di daerah vestibula itu kulitnya masih banyak kasar seperti kulit biasa, banyak bulu-bulu rambut. Ini juga berlaku untuk atau berfungsi sebagai filter. Semakin ke belakang, dia menjadi yang disebut dengan epitel respiratorius. Jadi ini tolong dicatat nanti, ya, ingat apa yang maksud dengan epitel respiratorius itu adalah epitel pseudokompleks, ya. Khas untuk pseudokompleks itu disebut epitel respirasi. Kemudian ada transisi antara yang depan dan belakang itu masih dalam bentuk kuboid atau kolumner, tidak bersilia, ya, selapis, ya. Ada lagi untuk fungsi penciuman di sini di bagian atap dari hidung itu mempunyai epitel yang spesifik pula, namanya epitel olfaktorius. Nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, kemudian kita lihat pada rongga hidung ini di bawah epitel ada lamina propria. Tadi sudah kita jelaskan, di sini sangat banyak sekali plexus kapiler, vaskuler, vena, banyak sekali, ya. Sehingga inilah yang membuat kalau pagi kamu keluarkan napas dari hidung itu jadi hangat, ya. Berikutnya di sini ada glandula submukosa. Ini akan menghasilkan sekret, itulah yang menyebabkan hidung kita menjadi lembab. Dan kalau dia agak berlebihan sekresinya akan keluar rinus, ya, atau ingus. Kemudian di sana elemen-elemen limfoid yang seperti saya katakan tadi, itu banyak ditemukan di situ, sehingga kulit atau bagian hidung kita sangat sensitif terhadap alergi, ya. Ini gambaran preparatnya, ya. Kalau kita mau lihat preparat daripada mukosa hidung, kira-kira beginilah. Jadi ada lamina propria dan ada epitel. Tergantung pada lokasi. Kalau lokasinya di depan dia kulit, ya, seperti kulit tipis. Tapi kalau dia di belakang itu tadi yang disebut dengan epitel respiratoria, pseudokompleks. Sedangkan di tengah itu epitelnya bisa kuboid atau kolumner. Nah, kita akan melihat regio olfaktoria yang merupakan daerah sensitif terhadap sensasi bau. Ini memang termasuk sebetulnya sarana atau sensor untuk mendeteksi ancaman, ya. Jadi terutama pada binatang-binatang yang lebih rendah dari kita, itu lebih berfungsi sebagai deteksi ancaman. Jadi dari jauh dia sudah bisa mencium bau musuhnya, bau ancaman. Tapi kalau kita sekarang ini malah kita fungsikan untuk hal-hal yang menyenangkan, ya. Kita untuk mencium parfum,
enaknya bau parfum itu dengan alat ini. Sedapnya makanan ya bisa kita cium atau kita gunakan sensasi olfaktorius ini untuk itu. Bagaimana strukturnya? Di situ ada 4 macam sel ya. Ada sel olfaktorius, ini adalah sel yang neurosensitif, sel tadi neurobipolar ya. Ini yang berperan utama untuk menerima resepsi itu, menerima stimulus ya. Ini adalah gambar terbalik, gambar skematis dari olfaktorius itu ya. Atapnya di atas, ini adalah yang mukosa hidungnya. Ini adalah sel-sel olfaktoria ya. Sel-sel olfaktorius ini adalah bipolar. Ini ada akson di sini. Ini selnya, ini adalah dendritnya ya. Silia-silia ini terhampar aja di depan, di atas mukosa kita. Jadi mukosa hidung kita. Nah, jadi ini adalah sel-sel penyokongnya. Di mana tempat sel itu memposisikan dirinya. Kecuali itu ada lagi struktur kelenjar ya. Yang disebut dengan glandula Bowman. Ini adalah glandula tubuloalveoler yang secara kontinu terus-menerus akan mengeluarkan sekret encer. Apakah masing-masing fungsi itu? Kira-kira beginilah fungsinya ya. Jadi partikel bau atau molekul bau nanti akan berada di rongga hidung kita. Sementara dari kelenjar ini akanlah dikeluarkan sekret yang di dalamnya nanti akan ada yang disebut dengan protein binding. Jadi ada pengikat molekul bau ini. Nah, dia membentuk satu ikatan di situ dan nanti akan melekatlah pada silia ini. Jadi melalui perlekatan itu silia tadi bisa merespon, bisa menangkap jenis bau, macam bau, dan kemudian akan diterima oleh sel ini. Selanjutnya kemana? Nanti aksonnya akan meneruskan ini pada pusat atau melalui saraf olfaktorius akan sampai ke pusat penciuman. Itulah kira-kira kalau gambar preparatnya kira-kira begini. Ini adalah bentuk kelenjarnya, ini kelenjar. Kemudian ini adalah pseudokompleknya ya. Ada sel-sel olfaktorius, ada sel penyokong di situ. Nah, demikian ya. Jadi dalam kondisi klinik tertentu di mana ada kondisi yang disebut dengan anosmia, kita tidak bisa membau sama sekali. Ini pada akhir-akhir ini kan ini merupakan salah satu ciri penting pada kasus COVID ya. Penderitanya kehilangan bau, sensasi bau, dan kehilangan sensasi kecap ya. Itu antara lain misalnya kegunaannya. Kita lanjut ya. Ini tadi ya seperti yang tadi ya sudah ini. Nah ini skematiknya aja. Jadi tadi ada kelenjar yang disebut dengan glandula Bowman yang nanti akan mengeluarkan terus odoran binding protein OBP ini. Kemudian di dalam mukosa hidung, dalam rongga hidung kita nanti akan masuk molekul atau udara yang mengandung molekul odoran ini. Keduanya akan membentuk kompleks ikatan dan dia akan menjadi stimulus dari silia ini. Ini kondisi klinis yang seperti saya katakan tadi, anosmia, rinitis alergika, orang yang sebentar-sebentar pilek, sebentar pilek itu sebenarnya karena alergi ya, dan reaksi vasomotornya itu lebih sensitif atau lebih banyak terjadi di rongga hidung.
Karena di situ banyak venola, banyak kapiler, lebih cepat. Kemudian di sana juga ada unsur-unsur limfoid ya. Ini epistaxis. Ini juga perlu kamu ingat ya. Kenapa kok pada kasus-kasus tertentu seperti dengue, DHF, dengue hemorrhagic fever, itu terjadi perdarahan di hidung lebih awal. Nah, masalahnya memang di hidung ini, di bagian depan bawah, itu disebut dengan area Kisselbach. Ini sangat banyak sekali vena, kapiler, dan banyak sekali anyaman dari arteri ya. Jadi kalau terjadi kelemahan karena kurangnya trombosit, ya pada dengue itu kan kurangnya trombosit, terjadi perdarahan spontan dari vena, arteri, dan sebagainya ini karena di daerah rongga hidung ini, terutama di daerah Kisselbach itu jumlah pembuluhnya banyak, dan lebih dari itu adalah dia lebih dekat ke permukaan. Jadi karena itu maka kasus perdarahannya itu akan lebih banyak terjadi di hidung yang disebut dengan epistaxis. Ini pada musim dengue ya, di mana sedang musim hujan pancaroba, nyamuk demam berdarah itu sedang tumbuh berkembang. Nah, kasus ini banyak terjadi. Itu sekilas dari rongga hidung. Kita sekarang turun ke bawah lagi. Sesudah rongga hidung, mulut di bawahnya. Mulut tidak termasuk dalam pernapasan ya. Malah kita kalau dalam kondisi normal tidak boleh bernapas dengan mulut. Kita usahakan melalui hidung. Kalau udaranya melalui mulut, kita akan menghirup udara tanpa ada proteksi. Tidak ada prokondisi ya. Kalau kita hirup, pernapasan itu melalui mulut. Jadi yang ideal bagusnya harus melalui rongga hidung. Kecuali dalam keadaan tertentu ya. Biasa karena ada pilek, mungkin dia lebih banyak bernapas ke mulut. Nah, di laring ini apa yang kita lihat di sini? Yang penting adalah epiglotis ya. Epiglotis itu adalah organ katup. Sebenarnya dia merupakan palang pintu yang mengatur persimpangan masuk ke pernapasan atau masuk ke rongga hidung. Ya, jadi dari rongga mulut dia ada ditutup selagi kita bernapas, tetapi begitu kita menelan makanan, epiglotis ini akan terbuka. Berikutnya ada organ lain yaitu pita suara. Ya. Nah, pita suara ini ada dua pasang yang di atas disebut dengan vestibular foot. Ini adalah suara yang palsu katanya, pita suara palsu. Sedangkan yang di bawahnya ada yang asli yang disebut dengan vocal foot. Ya. Ini setiap orang mempunyai anatomi yang berbeda. Sehingga nanti kita akan lihat suara itu kok suaranya bagus ya. Suaranya kok kayak meriam pecah katanya ya, serak. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana volume yang dibentuk oleh pita ini. Selesai di daerah laring, kita masuk ke trachea. Trachea ini masih terjadi juga filter atau penyaringan partikel yang membahayakan ya. Di sini kita lihat, kalau lihat permukaannya seperti ini loh. Ini permukaan fisiknya ya. Jadi ada rambut-rambut, ini sebenarnya adalah silia dari sel-sel trachea itu. Kemudian ini ada goblet cell. Goblet ini menghasilkan mukus. Nah, dan di bawahnya nanti kita lihat ada glandula trachea.
Jadi masih tetap terus dipersiapkan untuk, karena masih mungkin saja partikel yang halus, debu yang halus itu masih bisa lolos ya melalui rongga hidung tadi, bisa lolos, dia masih sampai ke trakea. Jadi ini ada proteksi lagi di trakea. Ini ya trakeanya ya. Kita sekarang masuk ke trakea. Sudah tadi trakea. Ya ini sebetulnya trakea itu merupakan tabung yang disusun oleh cincin-cincin kartilago ya. Cincin kartilago sampai 12 sampai 10 12 segmen itu, yang lehernya panjang kali ada 12, yang agak pendek mungkin hanya 10. Kemudian nanti dihubungkan melalui otot-otot polos ya. Nah, ada ligamen, ada muskulus trachea. Ini semuanya berperan untuk refleksi batuk. Jadi kalau kita tersendak, terhisap dengan debu, kotoran, nanti secara refleks ya, mukosanya nanti akan memberikan rangsangan dan terjadilah kontraksi dari muskulus trachea. Trachea ya, lihat ya. Itu ada kartilagunya utuh. Jadi seperti tapal kuda. Ini bagian anterior ini. Ini bagian anterior, ini bagian posterior. Jadi ini trachea di adventitia, ini di tunika adventitia. Ujungnya itu terbuka. Jadi tidak merupakan cincin atau gelang yang utuh. Bagian belakangnya tetap terbuka. Dan ini memberikan peluang untuk masuknya komponen otot. Itu disebut dengan musculus trachea. Ini kalau kita potong longitudinal jadinya seperti ini. Yang kurung pertama ini adalah mukosa, ya, mukosa. Kurung kedua ini adalah submukosa. Yang ketiga, yang dari sini ke sini adalah bagian adventitia. Mukosa ini ada epitel respirasi. Nah, di sini yang tadi kita ingat lagi, epitel respirasi. Jadi ini merupakan ciri epitel, ciri khas epitel sepanjang saluran pernapasan kita. Di bawahnya nanti akan kita temukan lapisan lamina propria ya di sini. Ini merupakan jaringan longgar. Berikutnya nanti kita akan masuk ke, jadi di sini masih mungkin terdapat juga glandula, tapi di sini yang paling dominan ya pada submukosa. Ini banyak sekali glandula mukus dan serus campuran ya. Dan nanti ini akan bermuara aksesnya ke permukaan trachea. Inilah yang nanti akan mengumpulkan sekret yang keburu masuk. Nanti keburu masuk ke sini dan itu akan dikeluarkan secara refleks ke arah atas. Jadi karena strategisnya fungsi trachea ini, kita akan lihat nanti ada cleaning service-nya ya. Ada mekanisme khusus untuk membersihkan. Nah, berikutnya lagi yang di bawah, ini yang di dalam tunika adventitia, kita akan temukan komponen kartilago yang tadi ya, yang kita lihat. Ini merupakan ciri kita ingin membedakan apakah itu bronchus primer, apakah ini trachea, apakah ini bronchus primer atau sekunder, apakah ini sudah masuk bronchiolus. Kita harus melihatnya antara lain dengan indikator tunika adventitianya. Bagaimana? Ada tidaknya kartilago hialin, masih utuhnya tidak kartilago hialin, atau apakah dia sudah menjadi segmen-segmen, apa sudah tidak ditemukan lagi. Nanti akan terjadi perubahan secara segmental.
Ini kita akan secara lebih spesifik mengenal epitel respirasi ya pada trachea. Ini permukaannya, jadi merupakan epitel pseudokompleks. Ada epitel yang bersidia, ini ya. Kemudian ada sel-sel yang tadi seperti kancing itulah adalah goblet cell yang menghasilkan mukus. Kemudian di bawahnya nanti banyak sel lagi bermacam. Ada sel penyokong, ada yang disebut dengan ini. Sel yang berperan mempunyai mikrofili ya, yaitu untuk membersihkan. Ada juga yang disebut DNIS cell. Nah, ini yang penting karena dia merupakan sensor monitor kadar O2 dan CO2 yang melalui rongga trachea kita. Jadi kalau sudah misalnya kita masuk ke dalam suatu tempat atau suatu ruangan di mana kadar oksigennya rendah, maka itu akan memberikan stimulus nanti pada sel DNIS ini dan dia akan meneruskannya ke pusat pernapasan. Sehingga secara refleks nanti pernapasan kita menjadi lebih cepat. Ini bentuknya yang lebih rinci lagi. Jadi kalau kita menemukan struktur seperti ini, tidak usah ragu lagi bahwa ini adalah epitel respirasi yang ada di trachea. Ini kira-kira coba dibagi ya, coba dipilah. Nyatanya 3 sel paling atas itu jumlahnya proporsinya paling banyak. Goblet menghasilkan mukus, kolumner silia itu yang mendorong-dorong cairan, nanti kita akan lihat bagaimana ceritanya. Kemudian sel basal cukup banyak, 30% ya. Ini merupakan stem cell. Karena angka kerusakan sel di trachea ini cukup tinggi. Kerjanya yang cukup berat, apalagi perokok ya, itu kerjanya sangat berat. Kemudian kita banyak juga kontak dengan polutan, jadi kemungkinan sekali banyak terjadi kerusakan pada selnya dan itu harus diganti. Sel-sel pengganti ini yang disebut dengan sel basal, dia berada di bawah. Ya. Ini tadi yang sel yang mempunyai kemampuan untuk merespon atau menerima rangsang atau stimul dari kadar O2 yang ada di dalam udara yang lewat di dalam trachea kita. Jadi secara refleks sistem yang ada dalam tubuh kita ini sudah mempunyai sistem untuk tetap menjaga keseimbangan itu. Itu yang disebut dengan hemostasis. Hemostasis. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, lingkungan yang kurang oksigen, otomatis nanti sensor itu akan disampaikan atau diterima oleh trachea untuk pernapasan, dan otomatis juga seperti yang saya ceritakan kemarin akan terjadi peningkatan denyut jantung agar intensitas atau frekuensi pengangkutan oksigen itu lebih cepat. Jangan sampai sel-sel kita mengalami anoksia. Nah, ini yang akan kita coba lihat bagaimana mekanisme trachea di dalam membersihkan permukaannya. Permukaan trachea ini belum bebas dari partikel asing yang masuk.
melalui hidung hanya yang kasar-kasar saja. Lewat dia masuk ke trachea. Nah, ini mulai dari timbulnya refleks batuk, ya, kemudian nanti terjadi, kita akan lihat bagaimana sistemnya. Itu adalah ada sel bersilia, ya. Komponen pertamanya sel bersilia. Ini silianya ini akan terus bergerak, ya, bergerak membentuk gelombang, menggerakkan ke arah orofaring. Kemudian di situ ada glandula Goblet, ya, ada glandula serus. Glandula serus ini secara kontinua akan terus menghasilkan muserus, ya, cairan serus yang bukan mukus, ya, serus. Jadi dia seperti air. Nah, dia akan menenggelamkan ini, silianya tenggelam dan dia berada di sini. Nah, ini terus karena silianya bergerak, dia akan dialirkan ke arah anterior. Nah, bagaimana dengan goblet? Goblet dia akan juga menghasilkan mukus. Nah, kalau kamu sudah biasa, fenomena ini akan kamu lihat. Ada air dalam gelas, kamu masukkan minyak, ya, minyak sayur, maka airnya tetap di bawah, minyak sayurnya yang di atas. Nah, metode yang dasar ini juga terjadi di sini. Jadi sepertinya mukus yang dihasilkan oleh goblet ini akan terapung di dalam serus yang dihasilkan oleh glandula serusa. Ini terus bergerak. Nah, jadi ada aliran, ya, aliran serus yang di atasnya ada mukus yang terapung. Nah, sekarang bagaimana terjadinya kalau misalnya ada partikel atau debu masuk, ya, terperangkap di dalam permukaan ini, di dalam mukus ini, dan dia akan hanyut dibawa ke arah orofaring. Ini akan akumulatif, kalau dia sudah cukup banyak, dia akan menjadi yang disebut dengan sputum, ya, dahak. Itu kira-kira mekanismenya, bagaimana secara refleks, secara kontinu, tanpa kamu kasih honor, tanpa kamu bayar, tanpa kamu perintah, dia akan terus membersihkan permukaan trachea kita. Jadi kalau kamu kasihan sama sistem ini, ya janganlah menghirup polutan, janganlah ngerokok gitu, ya, supaya ini juga jadi puas, dia senang, kerjanya nggak banyak. Tapi kalau kamu merokok, itu partikel debunya akan banyak masuk dan itu sistem ini akan bekerja lebih berat. Nah, ini coba saya angkat, moga-moga nanti ada gunanya juga bagi kamu di klinik, ya. Apabila sistem pernapasan kita, dalam hal ini trachea, ya, terkena kronik, secara kronik ini iritasi polutan, katakanlah sekarang tembakau, ya, rokok, apa yang terjadi? Oleh karena itu iritan yang harus sudah dikeluarkan, mereka kerja lebih berat. Nah, sel goblet itu akan jadi lebih banyak, karena nggak cukup kalau hanya yang seperti yang ada. Kemudian glandula submukosa juga akan besar. Kemudian akan sekresi banyak. Nah, hal-hal ini tentu akan merubah struktur dari trachea. Akibatnya apa? Kalau terlalu lama, itu bisa terjadi metaplasi sel respirasi. Sel epitel mengalami metaplasi dari pseudokompleks, dari epitel respirasi berubah menjadi squamous kompleks, ya. Squamous kompleks. Karena bentuk ini adalah bentuk yang lebih tahan, lebih kuat. Sedangkan yang tadi itu kurang kuat atau lemah terhadap rangsangan yang terjadi terus-menerus. Moga-moga saja dalam kelompok ini tidak ada yang merokok, ya, atau sudah berhenti merokok. Karena sedang dengan melihat ini, Anda
sudah bisa mengoreksi diri apa risiko yang akan terjadi. Sudah terakhir kita akan masuk ke rangkaian berikutnya, masih di dalam pars konduksi ya, Brown-Hughes. Jadi Brown-Hughes ini merupakan cabang. Trakea bercabang dua, kiri kanan, satu ke paru-paru kiri, satu ke paru-paru kanan. Itu yang sebelah kiri itu posisinya itu lebih vertikal ya. Sebelah kanan lebih vertikal dibanding dengan yang sebelah kiri. Nah, ada perubahan struktur antara trakea ke Brown-Hughes. Pertama tentunya diameternya akan lebih kecil. Tapi strukturnya masih sama. Hanya di adventia cartilago hyalinnya sekarang sudah mulai berubah. Kalau pada Brown-Hughes, pada trakea masih utuh, pada Brown-Hughes sudah mulai gepeng-gepeng atau bentuknya tidak sempurna lagi, maka pada Brown-Hughes ini dia sudah terpecah-pecah ya. Katanya seperti pulau-pulau, sudah segmental. Jadi kalau kamu temukan nanti di adventitia-nya adalah cartilagunya sudah segmental, wah ini artinya dia bukan lagi di Brown-Hughes, bukan lagi di tranchea, ya. Tapi dia sudah masuk ke Brown-Hughes. Inilah dia Brown-Hughes, kita lihat ini adalah cartilagunya ya. Nah, kemudian nanti sampai ke Brown-Hughes yang Brown-Hyolus nanti ke sini hilang ya, tidak kita temukan lagi. Dari Brown-Hughes kita masuk ke Brown-Hyolus ya. Jadi ini Brown-Hughes primer itu masih di luar paru-paru. Brown-Hughes sekunder dia sudah masuk di dalam paru-paru. Nah, nanti di ujungnya cabang lagi dia akan membentuk Brown-Hyolus ya. Jadi ada 3, ini sudah saya coba bikin, sehingga kamu tinggal baca saja, tinggal pelajari bagaimana perbedaan antara 2 komponen ini, antara 3 ini, Brown-Hughes primer, sekunder, maupun tersier, dan Brown-Hyolus. Nah, kalau kita sudah bicara tentang Brown-Hyolus, kita tidak akan temukan lagi ya, tidak akan temukan lagi cartilago. Jadi kalau kamu lihat di preparat tidak ada lagi cartilago, kita tidak usah lagi mikir tentang Brown-Hughes. Ini pasti Brown-Hyolus. Ini Brown-Hyolus yang paling ujung. Nah, paling ujung sama sekali tidak ada lagi nih. Jadi di sini sudah tidak ditemukan lagi adanya cartilago. Tapi masih utuh dindingnya ya, masih utuh. Masih dalam bentuk selnya juga masih berbentuk cilia ya. Cuboid cilia, tidak lagi pseudokompleks. Ini maksudnya adalah supaya karena dia lebih kecil, permukaannya lebih kecil, akan lebih lapang lagi kalau epitelnya juga udah diganti. Dan juga pada Brown-Hyolus ini dianggap udaranya sudah bersih lah ya, sudah bisa difilter, disaring oleh trakea. Ini hanya skematik. Saya ingin mencoba menunjukkan adanya perbedaan tadi. Kalau di epitel kita akan lihat mulai dari trakea terus sampai ke Brown-Hughes ya. Ini masih epitel respirasi. Tapi setelah sampai di Brown-Hyolus ya, kita nanti hanya menemukan kolumner saja.
kemudian goblet cell juga. Jadi yang sangat banyak itu pada trachea ya. Pada bronchus primer juga sangat banyak. Tapi begitu kita sudah masuk ke bronchiolus, malah dia sudah tidak ada lagi. Nah, tapi pada bronchus dia masih sisa-sisa aja. Kemudian glandula juga sama demikian. Nanti pada bronchiolus itu sudah semakin sedikit dan akhirnya hilang sama sekali. Nah, ini gambaran preparatnya ya. Di sini tampak preparat lumen ya, suatu potongan melintang suatu saluran lumen. Kamu lihat di situ pertama, lihatlah dulu ada enggak komponen atau unsur kartilago. Sini ada ya. Artinya ini masih bronchus. Nah, masih bronchus. Jadi baru nanti lihat yang lainnya, selnya barangkali tidak lagi pseudokompleks, sudah semakin berkurang, sudah kolumner bersedia. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah di mana tidak sama sekali kita temukan kartilago. Jadi kalau ini sudah kita temukan begini, kita tidak usah mikir lagi yang lain. Ini pasti adalah bronchiolus. Di sini juga nanti kita akan temukan sel gobletnya semakin sedikit. Kalau kelenjarnya sudah nggak ada. Ini beberapa perubahan struktur yang terjadi ya. Bisa kamu baca dari bronchus ke bronchiolus. Epitelnya bagaimana, berubah secara gradual ya, dari tinggi menjadi rendah. Kemudian malah nanti kuboid rendah. Di lamina proprianya juga kamu bisa lihat semakin tipis ya. Juga lihat unsur kartilago seperti saya katakan tadi. Kalau bronchus primer, lempengan yang irreguler bentuknya. Kalau dia di sekunder malah sudah pulau-pulau, segmental. Nah, di bronchiolus itu tidak kita temukan lagi. Nah, ini otot polos. Karena banyak dominan kartilago, maka ototnya masih relatif sedikit ya komposisinya pada bronchus. Tapi pada bronchiolus, karena sini tidak ada lagi kartilago, maka itu akan diisi oleh komponen otot polos. Ini menjelaskan kenapa pada penderita asma yang paling rentan menyempit itu sebenarnya adalah bronchiolus. Karena kerangkanya kartilago sudah tidak ada. Dominan itu adalah otot polos. Sementara yang terjadi pada asma itu adalah kontraksi otot polos. Sudah tidak ada yang menyangga, tidak ada yang menahan, kontraksinya hebat. Makanya pada penderita asma yang dominan itu adalah penyempitan pada bronchiolus. Ini hubungan kliniknya seperti yang saya ceritakan tadi pada penderita asma. Jadi otot polos bronchiolus itu dikontrol oleh saraf parasimpatis ya. Jadi dia berkontraksi parasimpatis. Kalau kita kasih adrenalin atau epinefrin, dia malah mengalami relaksasi ya. Ini lagi-lagi penampang coba saya paparkan padamu perbedaan antara trachea, bronchus, bronchial, dan bronchialis terminalis. Semuanya ini masih dalam komponen konduksi. Jadi masih dalam penyaluran. Nah, tetapi kita kalau sudah lewat terminal bronchus, bronchiolus terminalis,
kita artinya sudah bertemu dengan komponen alveolus, artinya kita sudah masuk ke bagian respirasi. Ini masih sekelumit tentang bronchiolus. Ada dua bagian bronchiolus ini ya. Bronchiolus yang di atas itu bronchiolus terminal, kemudian yang di bawahnya akan perpindahannya menjadi bronchiolus respirasi. Karena di sana sudah mulai ada komponen alveolus. Ini masih yang tadi. Yang saya ingin tunjukkan di sini adalah benar bahwa di bronchiolus itu tidak ada lagi komponen kartilago dan glandula. Glandula, kartilago sudah tidak ada lagi. Kemudian gobletnya juga sudah semakin sedikit. Dan pada terminal malah gobletnya tidak ada. Habis, tidak ada lagi. Dan malah ini diganti ada yang disebut dengan sel clara. Sel clara ini menghasilkan komponen protein dan ini fungsinya kira-kira mempertahankan lumen dari bronchiolus agar tetap sempurna fungsinya. Jadi kira-kira menggantikan goblet lah. Ini masih sama tadi. Nah ini kita masuk ke bagian respirasi. Jadi ini udah masih ada komponen bronchiolus, tapi bronchiolusnya ini sudah ada di dindingnya sudah ada mulai ada apa alveolus ya membentuk dindingnya. Nah ini baru nanti akan masuk ke bagian unit fungsional dari paru kita, alveolus. Kalau alveolus ini nanti membentuk saluran ya, itu disebut dengan ductus. Kalau dia membentuk kantong, nah ini seperti kantong ini, maka disebut dengan sakus. Tapi kalau dia berdiri sendiri-sendiri, itu disebut dengan alveolus. Jadi bronchiolus respirasi adalah bronchiolus di mana dindingnya itu beberapa bagiannya, beberapa tempatnya sudah diganti oleh alveolus ya. Jadi diinterupsi oleh alveolus. Nah, inilah yang disebut dengan unit fungsional dari paru-paru kita. Kalau saluran ductus, kalau dia kantong sakus. Kita lihat bagaimana alveolus. Ini mekanisme pertukaran komponen gasnya ya. Ini adalah kapiler di septumnya. Kemudian ini adalah alveolusnya ya. Ini sel alveolus. Jadi butir atau darah merah ini nanti akan melepaskan oksigen masuk ke dalam kapiler septum. Sedangkan dia akan melepaskan CO2 masuk ke dalam dinding kapiler. Ini 3 dimensi ya, supaya kita bisa membayangkan. Beginilah kira-kira fungsi paru-paru kita. Ini alveolus. Kapiler itu ada di dalam septum ini. Jadi kita lihat bagaimana butir darah itu pas-pasan baik lewatnya, ya pas-pasan baik. Nah, jadi pertukarannya itu antara udara di dalam ini dengan darah yang ada di dalam kapiler. Kapilernya masukkan
oksigen, ini alveolusnya akan mengembalikan CO2. Terus terjadi pertukaran begitu. Nah, kita akan temukan bagaimana sih bentuk daripada alveolus itu. Jadi ini ada 2 alveolus, 1, 2, 3 ya. Ada sekat pemisah yang disebut dengan septum alveolus. Ini adalah jaringan ikat longgar. Jadi di dalam single nanti akan terdapat jaringan kapiler. Ya. Kemudian ada lamina basalis, tempat nempelnya permukaan dari dari alveolus ini ditempati oleh sel alveolus, sel pulmosit ya namanya. Sel pulmosit. Ada 2 macam, pneumosit 1 dan pneumosit 2. Yang 1 itu adalah tempat lewatnya udara, yang pneumosit 2 ini adalah penghasil surfaktan. Surfaktan ini yang akan mempertahankan tegangan permukaan dari alveolus sehingga dia tidak kolap. Ya. Jadi ada 2 bentuk sel dengan fungsi yang berbeda. Nah, ini dari simulasi ini kita lihat ada bilik-bilik ya. Ini diandaikan alveolus. Kita lihat ada sel-sel yang tersusun. Ini adalah sel pneumosit. Ada sel ini yang pipih-pipih. Ini pneumosit 1, di mana terjadi pertukaran gas. Ada yang kuboid. Ya, ini kuboid. Ini adalah pneumosit 2 yang menghasilkan surfaktan. Kemudian ini ada lubang ya. Yang disebut porus ini, porus. Porus ini untuk apa sebetulnya? Ini sebagai kolateral. Jadi kalau ada sumbatan dari daerah sini nanti misalnya ya dari bronchiolus terminal sebelah kanan ada sumbatan yang bagian yang dilayaninya tidak langsung kolap karena dia akan masih menerima udara dari sebelahnya. Ini yang guna daripada yang porus ini. Nah, ini akan lebih jelas lagi. Ini alveolus. Nah, ini septumnya. Ya. Ini kapiler. Masuk dia ke ini. Nah. Kemudian ini yang tipis pneumosit 1. Ini yang kuboid yang kecil tapi tinggi, ini adalah pneumosit 2. Pneumosit 1 untuk tempat transfer gas, sedangkan ini adalah untuk menghasilkan surfaktan. Ada cerita tentang surfaktan ini. Kamu mungkin pernah mendengar kasus janin yang lahir tidak cukup bulan. Ya, di bawah umur 5 atau 6 bulan, 7 bulan. Pasiennya atau si bayi melahirkan tanpa nangis. Dipukul-pukul juga nggak nangis. Dia langsung tersedak, langsung tidak bernapas. Itu akibat pneumosit 2-nya pada usia janin yang belum cukup matur, dilahirkan akan membawa risiko kolaps alveolusnya. Nah, kalau sudah kolaps ya tidak bisa bernapas lagi ya. Tapi mestinya pada sekarang ini itu surfaktan sudah bisa dibikin. Jadi kalau dokternya mendeteksi, wah ini masih belum cukup bulan, kemungkinan surfaktannya belum cukup, dia bisa memberikan injeksi surfaktan. Sehingga ada jaminan, ada upaya
agar nanti paru-parunya tidak kolap. Jadi pneumosid 1 inilah yang berperan untuk terjadi pertukaran gas. Ya. Kalau kita lihat, sebetulnya populasinya hanya 10%. Tapi karena dia pipih, dia mencakup 90% luas permukaan. Jadi berbeda dengan pneumosid 2. Populasinya 12%, tapi permukaannya hanya 5%. Jadi dia hanya menempati posisi 5% saja dari permukaan alveolus. Ini yang surfaktan tadi ya, ceritanya. Nah, ini yang cerita tadi. Jadi cara mengatesinya biasanya adalah diberikan surfaktan kombinasi dengan kortikosteroid. Nama penyakitnya atau kondisinya itu adalah RDS, Respiratory Distress Syndrome, atau hyaline membrane disease. Ini tadi sudah kita bicarakan tentang septum. Ya, sel septa. Nah, ada cerita tentang makrofag. Ini ada hal yang menarik juga. Jadi makrofagnya ini sebetulnya agak berbeda dengan makrofag yang ada di jaringan lain ya. Dia dalam jumlah yang sangat banyak terus bergantian membersihkan permukaan alveolus. Terutama perokok ya. Balik-balik lagi perokok. Dan prihatinnya karbon tadi yang akan masuk ke dalam alveolus tadi akan sampai di permukaan alveolus sudah dimakan atau difagosit oleh makrofag, dia tidak bisa dimetabolir, ya, tidak bisa dihancurkan oleh sistem makrofag ini. Akibatnya si makrofag mati, karbon tadi pecah lagi, keluar lagi, dimakan oleh makrofag yang lain, tidak bisa dihabiskan. Lama-lama permukaan dari paru-parunya akan berubah warna, ya. Berubah warna karena sudah ditutupi sebagian besar oleh karbon. Ini nanti bisa kamu baca. Nah, kita ke fleura. Seperti kemarin kita sudah cerita tentang perikardium ya. Ada kapum perikardium. Pada paru-paru sama, karena dia juga bergerak dan selalu bersentuhan fisik dengan dinding torak, kemungkinan cedera akan terjadi. Maka ia juga dilindungi oleh rongga yang disebut dengan cavum pleura. Ini rongga serus yang berisi mukus atau cairan serus, tidak banyak. Nah, ini akan menjadi masalah rongga ini apabila dia bocor, ya. Kalau bocor, maka cairan tadi, darah kah atau apakah akan masuk ke cavum pleura. Nah, celakanya cavum pleura ini tekanannya negatif, sehingga akan tersedotlah ke dalam. Ini yang sangat ditakutkan kalau pada penderita penyakit tuberkulosis misalnya ya. Kalau misalnya partikelnya itu pecah, dan itu akan terjadi perdarahan intraflural, maka disebut dengan perdarahannya tertumpuk di pleura. Bisa disebut pleural effusion, kalau cairan yang di dalam situ. Tapi kalau udara yang numpuk di dalamnya, maka disebut dengan pneumotoraks. Semuanya akan berbahaya, akan menekan volume paru-paru, sehingga orangnya akan mengalami sesak. Ya, karena kapasitas paru-parunya akan berkurang, sudah terdesak.
Ini beberapa penyakit pulmoner, pulmonaris vascular disease ya. Ada yang emboli pulmoner, ada hipertensi arteri pulmoner dan lain sebagainya. Bisa kamu baca sendiri. Nah, mungkin kayaknya sudah selesai ya kuliah kita. Hanya sampai di sini. Kalau Anda hanya memerlukan penjelasan lebih jauh, saya masih buka kesempatan. Ya. Izin bertanya, dokter. Ya. Perkenalkan, nama saya Rani Murdiatri dari kelas beta. Kalau misalnya surfaktan parunya itu dihasilkan berlebih, itu penyakitnya apa ya, dok? Terima kasih. Oh, belum ada cerita tentang berlebih. Tapi yang terjadi adalah kekurangan. Ya. Jadi kekurangan surfaktan ini yang menyebabkan tekanan permukaan parunya menjadi tinggi. Itu yang menjadikan kolap. Nggak berkembang istilahnya. Itu kalau dalam keadaan jumlahnya. Tapi kalau jumlah berlebihan, belum pernah dengar saya ya. Kayaknya sih biasa-biasa aja itu. Itu pun bukan suatu penyakit sebetulnya. Itu adalah akibat belum matang. Ya. Usianya belum matang, dia udah dilahirkan. Jadi sel pneumosit 2-nya itu belum sempurna menghasilkan surfaktan. Ada yang lain? Saya kira itu cukup lah. Jadi ini berdekatan ya, bersaudara ini sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Saling sama-sama potensial, sama-sama vital. Dan dia berperan penting dalam proses hemostasis. Ini kalau saya mau share hasil materi kuliah ini, kepada siapa saya akan kirim? Ini dalam kelompoknya ada yang mengkoordinasi. Dalam kelas ini ada yang koordinasi. Saya, dokter. Ya. Puan, dari kelas Alfa, dok. Boleh. Jadi kirim HP-nya, nomor HP-nya kepada saya, ya. Nanti akan saya kirim. Dengan harapan materi ini, karena cukup sulit ya, bertahun-tahun saya buat ini. Setiap tahun saya edit terus, perbaiki terus, dan rasanya untuk modal awal kamu belajar sudah mencukupi banget. Secara sistematik sudah dibikin. Nanti saya, tapi dengan catatan, maka saya sebutkan di forum ini, supaya yang lain juga tahu ya, bahwa materinya sudah saya kirim ke temanmu. Nanti temanmu lah yang akan menyampaikan atau membaginya. Siapa namanya tadi? Puan Rami Hairani dari kelas Alfa, dok. Alfa ya. Ya, oke, Hairani. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan kita sore ini. Ini ada apa ya? Ada kondisi yang tidak kita harapkan aja sebenarnya. Saya berencana pagi tadi tetap akan daring ya, akan tetap muka dengan kamu, karena sayang sih kalau tidak berkenalan langsung. Tapi karena kondisi saya pulang dari kuliah kemarin itu tidak fit ya, jadi saya minta untuk dirubah aja melalui daring. Melalui daring. Ya, kalau sudah kita selesaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok.